Hai guys, selamat datang di channel Exxon Media. Kali ini kita akan belajar tentang siklus Krebs. Nah, sebelum kita mulai, dukung kami dengan like, share, dan komen ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk terus berkarya. Mari fokus pada pembahasan kita kali ini. Bagaimanakah reaksi yang terjadi pada siklus Krebs? Pada reaksi sebelumnya, yaitu di dekarboksilasi oksidatif, kita tahu bahwa reaksi tersebut menghasilkan asetil koenzim A atau asetil-CoA. Bisa dilihat di sini, saya tunjukkan citra 3 dimensi dari asetil-CoA. Asetil-CoA yang telah terbentuk akan menjadi bahan baku pada proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Oleh karena itu, asetil-CoA disebut senyawa intermediate atau senyawa antara. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dan disebut juga siklus asam trikarboksilat. Hal ini disebabkan siklus Krebs tersebut menghasilkan senyawa yang mempunyai 3 gugus karboksil seperti asam sitrat dan asam isositrat. Asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif memasuki matriks mitokondria untuk bergabung dengan asam oksaloasetat dalam siklus Krebs, membentuk asam sitrat. Dengan demikian, asam sitrat membentuk macam-macam zat dan akhirnya membentuk asam oksaloasetat lagi. Begitulah siklus Krebs. Berikut ini tahapan-tahapan dari satu kali siklus Krebs. Perhatikan ya. Kita akan membahas reaksi enzimatisnya satu per satu. Yang pertama, asetil-CoA, senyawa dengan 2 atom C, berikatan dengan oksaloasetat, yaitu senyawa yang memiliki 4 atom C, dan menambahkan atom C-nya sehingga dihasilkan asam sitrat, yaitu senyawa dengan 6 atom C. Dalam reaksinya, koenzim A dilepaskan. Pada reaksi kedua, sitrat diubah menjadi isomernya, yaitu isositrat. Senyawa ini masih memiliki 6 atom karbon. Dengan melepas H2O untuk sementara waktu dan menerima H2O kembali selama reaksi yang dikerjakan enzim pengkatalisnya. Kita lanjut pada reaksi ketiga. Isositrat kemudian melepaskan CO2, kamu bisa lihat di sini, dan NAD+ hadir untuk menerima elektron lalu berubah menjadi NADH. Sehingga pada akhir reaksinya terbentuk alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C. Jadi terjadi pengurangan jumlah atom C yang dilakukan dengan melepaskan CO2 tadi. Pada reaksi keempat, sama seperti sebelumnya, alfa ketoglutarat melepaskan karbon dalam wujud CO2. Lagi-lagi NAD+ sebagai akseptor akan menerima elektron untuk membentuk NADH. Koenzim A pada reaksi ini hadir untuk bergabung dan menghasilkan produk berupa suksinil-CoA. Karena melepaskan karbon, hasil reaksi ini menghasilkan senyawa yang memiliki 4 atom C. Jadi dia kehilangan 1 atom karbon. Pada reaksi kelima, terjadi pelepasan koenzim A yang digantikan oleh gugus fosfat. Kemudian terjadi fosforilasi tingkat substrat.
mengubah GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Yang selanjutnya mengalami reaksi lagi mengubah ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Ya, dan terbentuklah suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Reaksi keenam adalah proses pembentukan fumarat yang memiliki 4 atom C melalui pelepasan FADH2. Reaksi ketujuh, fumarat terhidrolisis atau mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat, senyawa dengan 4 atom karbon. Reaksi tahap ke-8 yaitu pembentukan oksaloasetat yang merupakan senyawa dengan 4 atom karbon seperti di awal ya, melalui pelepasan NADH. Pembentukan oksaloasetat terjadi agar siklus dapat terus berjalan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah dapat mengerti tentang siklus Krebs? Kemudian, apa sajakah hasil akhir dari siklus Krebs tersebut? Dengan mempelajari tahap 1 siklus Krebs, kalian dapat menghitung hasil akhir dari siklus Krebs tersebut. Kalian sudah mengetahui bahwa urutan reaksi respirasi sebelumnya adalah glikolisis, di mana itu terjadi di sitoplasma atau sitosol, yang memecah satu glukosa menjadi 2 asam pirufat sebagai produknya. Kemudian asam pirufat masuk ke mitokondria dan melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif, 2 asam pirufat tersebut diubah menjadi 2 asetil-CoA. Lalu satu siklus Krebs tersebut hanya untuk satu molekul asetil-CoA alias satu molekul asam pirufat saja. Jadi jelas, hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat dari satu molekul glukosa. Dan satu pirufat berubah menjadi asetil-CoA dan mengalami satu siklus Krebs. Oleh karena itu, hasil akhir total dari siklus Krebs tersebut adalah 2 kalinya. Dengan demikian, diperoleh hasil sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Ingat, jumlah ini untuk katabolisme setiap satu molekul glukosa. Selanjutnya, apakah tahapan respirasi aerobik berakhir sampai siklus Krebs? Tidak, ada satu tahapan lagi dalam sistem respirasi sel, yaitu sistem transportasi elektron. Maka dari itu, di video selanjutnya kita akan membahas reaksi sistem transport elektron. Tonton video-video kami di playlist metabolisme ya. Terima kasih.